start CPR, okay? Carl, they want to start CPR. Do you know what CPR is? His chest is crushed. His chest is crushed? No. Hai, welcome to Articles. Pertama-tama saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dulu buat teman-teman semua yang menjalani. Semoga puasanya lancar dan tetap harus jaga kesehatan. Hari ini saya mau ngebahas kasus yang banyak di-request juga sama kamu, yakni tentang keluarga Carlson yang berasal dari Seneca, New York, di mana banyak peristiwa terjadi yang katanya merupakan kecelakaan dan berakhir tragis. Kasus ini lagi-lagi merupakan kasus yang sangat viral pada masanya, namun banyak menimbulkan kecurigaan. Sebelum saya lanjutkan, saya mau memperkenalkan kamu dengan sponsor video kita kali ini, yaitu The Body Lux. Kamu mungkin nanya, itu apaan bang? Ini adalah toko online yang ngejual parfum dengan harga terjangkau mulai dari 99.000 aja. Harganya murah tapi nggak murahan. Kenapa saya berani ngomong gitu? Karena saya udah nyoba langsung, apalagi yang sedang viral nih, parfum Baccarat Rouge 540 ini. Beneran, ini nggak bohong, aromanya enak banget. Selain itu juga tahan lama. Udah dipakai seharian beraktivitas, masih aja wanginya nempel terus. Aromanya mewah dan kamu pasti suka. Pertama kali semprot aja saya langsung jatuh cinta. Dan tentunya ini cocok buat kamu cewek maupun cowok. Jadi unisex. Ya udah, daripada kamu penasaran, bisa dicek langsung aja ke akun Instagram dan juga Shopee yang sudah saya tempelin di deskripsi box. Nanti kalau kamu udah beli, jangan lupa tag saya di Instagram. Soalnya saya penasaran juga nih, kira-kira kamu suka aroma apa dari koleksi parfum di The Body Lux. Saya tungguin ya. Dia berasal dari Seneca, New York, bernama Carl Carlson dan memiliki 5 orang saudara kandung. Masa muda Carl pernah bergabung di Angkatan Udara Amerika. Dia kemudian menikah dengan seorang wanita yang bernama Christina dan memiliki 3 orang anak, yaitu Erin, Levi, dan Kathy. Namun sayangnya sang istri Christina meninggal dunia pada tahun baru 1991. Lalu pada November 1992, saat Carl sedang berada di sebuah klub malam, dia kenalan dengan seorang wanita bernama Cindy Bess, yang kemudian dinikahinya pada tahun 1993. Cindy kemudian menjadi ibu tiri bagi ketiga anak Carl dari pernikahan sebelumnya, karena ternyata setelah menikah, Cindy tidak bisa memberikan anak kepada Carl. Tapi kelihatannya baik Carl dan Cindy tidak terlalu pusing akibat nggak dapet anak, karena Cindy membesarkan ketiga anak Carl dengan sangat baik, udah dianggap seperti anak sendiri. Sampai kemudian kelihatannya Levi sebagai anak cowok satu-satunya nggak cocok terhadap sang ayah Carl. Mereka sering berdebat tentang banyak hal karena sepertinya Carl ini tipe ayah yang cerewet, bahkan suka memukul baik kepada istri dan anak-anaknya. Saat usia Levi 16 tahun, dia kabur dari rumah dan saat berusia 18 tahun, dia menikah. Levi kemudian punya 2 orang putri dan sayangnya pernikahan Levi bersama sang istri tidak bertahan lama. Mereka berpisah pada awal tahun 2008. Carl dan Cindy tinggal di Seneca dan memiliki lahan peternakan. Mereka memelihara beberapa ekor kuda. 2 putri Carl, yaitu Erin dan Kathy, akhirnya bekerja dan menikah. Jadi mereka nggak tinggal bersama kedua orang tuanya. Sementara Levi sejak berpisah dengan istrinya, tinggal sendirian yang nggak jauh juga sih dari kediaman Carl dan Cindy. Kedua putri Levi ikut dengan istrinya, namun Levi boleh mengunjunginya saat weekend. Tibalah kita pada 20 November 2008, di mana saat itu Levi ditelepon oleh sang ayah, Carl, untuk datang dan memperbaiki truk mereka di garasi yang ada di samping rumah.
Dia pun mulai menggunakan dongkrak, mengangkat truk, dan tidur telentang masuk ke bawahnya guna memperbaiki bagian yang rusak. Sementara Carl dan Cindy saat itu bersiap-siap untuk berangkat menghadiri pemakaman salah satu kerabat. Saat sudah mengeluarkan mobil mau berangkat, Cindy sang istri juga udah duduk di kursi penumpang dan Carl sudah nyetir sedikit keluar dari halaman rumah. Tiba-tiba, Carl berhenti dan turun dari mobil sembari bilang ke Cindy, "Bentar ya, aku kelupaan sesuatu. Sekalian aku mau ngecek Levi di garasi sebelah." Gak sampai 3 menit kemudian, Carl balik ke mobil dan mereka berangkat ke pemakaman. 4 jam kemudian, mereka berdua kembali ke rumah. Ternyata masih terlihat mobil Levi di sana. Jadi mereka mikir mungkin truknya belum kelar diperbaiki. Carl dan Cindy kemudian mendatangi garasi sebelah dan melihat tubuh Levi yang sudah tidak berdaya di bawah truk. Dongkraknya lepas dan kelihatannya tubuh Levi tertimpa truk, terjepit dengan kondisi kepala serta badannya remuk. Segera Cindy menelpon 911. 911, what's location of your emergency? Yes, a truck fell on my stepson. Okay, are you with your son right now? He's not alive. Is he breathing? No, He is not breathing. Okay. no. Okay, we're gonna start CPR, okay? Carl, do you want to start CPR? Do you know CPR? His chest is crushed. His chest is crushed? No. He's probably been under here for hours. Okay. Oh my God. Polisi pun datang, kemudian Levi dinyatakan meninggal karena dongkraknya goyang, truknya terpeleset dari dongkrak dan menimpa Levi. Beberapa minggu kemudian, Carl mengatakan kepada istrinya, Cindy, "Oh, itu ternyata si Levi punya asuransi jiwa. Kita cairkan aja yuk." Kemudian Cindy pun tahu bahwa 20 hari sebelum Levi meninggal karena ditimpa truk, Levi baru saja membuka asuransi jiwa untuk dirinya sebagai dana cadangan untuk kedua putrinya kelak. Karena dia kan bekerja di pabrik kaca, takut terjadi apa-apa, makanya dia membuka asuransi yang nilainya $700.000 atau sekitar 7 miliar rupiah pada tahun 2008 apabila Levi meninggal. Dan ternyata ini merupakan saran dari sang ayah, Carl, dan Carl juga yang menemani Levi ke perusahaan asuransi saat itu. Bahkan pewaris asuransi itu atas nama sang ayah Carl yang dipercaya oleh Levi sebagai orang yang tepat memegang dana asuransi sampai putri-putrinya kelak dewasa. Dan ini ada bukti yang ditulis oleh Levi sendiri. Tentu aja akhirnya perusahaan asuransi mencairkan dana $700.000 kepada Carl dan berjanji akan menyimpan uang tersebut untuk cucu-cucunya kelak. Namun tentunya semua uang itu kemudian habis dalam sekejap. Carl mengajak Cindy untuk beli lahan baru dan membeli ribuan bebek untuk diternak, beli mobil baru dan jalan-jalan keliling dunia. Sepertinya Cindy mengira masih ada dana yang ditabung untuk anak-anak Levi kelak. Sampai 3 tahun kemudian, Cindy mengetahui bahwa semua uang asuransi Levi habis nggak bersisa. Cindy pun mulai mencari tahu sedikit tentang kematian istri pertama Carl, yaitu Christina, di mana kemudian Cindy tahu cerita yang cukup mengejutkan dari adiknya Christina yang bernama Colette Bowson, dan sedikit juga cerita dari beberapa orang terdekat Christina, bahkan dari Erin dan Kathy, anak tiri Cindy. Sekarang kita akan mundur ke saat-saat di mana istri pertama Carl, yaitu Christina, meninggal dunia. Carl dan Christina menikah pada tahun 1986. Setelah tidak lagi di angkatan udara, Carl bekerja di tambang batu bara, sementara Christina, ibu rumah tangga, menjaga Erin, Levi, dan Kathy. Menurut anak-anaknya, Carl merupakan pribadi yang keras dan galak. Kalau Christina sang istri dandan agak menor aja, dia pasti langsung ngamuk, bahkan memukul Christina. Pada Natal tahun 1990, Carl sekeluarga merayakannya bersama keluarga dari Christina. Jadi di rumah kedua orang tua Christina. Namun kelihatannya keluarga Christina ini nggak suka sama Carl yang terlihat sangat bengis. Kemudian, pada perayaan tahun baru 1991, ketiga anak mereka, Erin, Levi, dan Kathy sedang tidur siang. Christina sang ibu pun mandi dan menikmati waktunya di bathtub. Sementara Carl sang suami katanya sedang mengerjakan sesuatu di garasi. Jadi saat itu garasi mereka tidak menyatu dengan rumah utama. Tiba-tiba Carl mendengar suara Christina teriak dan dia langsung berlari ke rumah.
ternyata rumah mereka sudah penuh dengan api. Carl langsung masuk melalui jendela kamar Levi dan menembus panasnya api saat itu. Dia mengeluarkan Erin, Levi, dan Katie satu persatu dari kobaran api. Dia bahkan mencoba menggunakan truknya untuk bisa menyelamatkan istrinya Christina. Namun sepertinya terlambat. Sang istri Christina meninggal di lahap si jago merah. Karena ini merupakan rumah di area peternakan ya, jadi jaraknya dengan kediaman tetangga cukup jauh. Setelah menyelamatkan ketiga anaknya, Carl naik ke truk, lalu dia pergi ke rumah tetangganya minta pertolongan, sambil menyuruh sang tetangga menelpon polisi, sekaligus Carl menelpon pihak keluarga Christina. Saat pihak pemadam, polisi, dan keluarga Christina datang ke rumah itu, memang kelihatannya semua sudah hangus. Namun ada hal yang mencurigakan bagi keluarga Christina saat itu, khususnya Colette, yang menyatakan kenapa jendela kamar mandi mereka ditutup dan dipaku dengan kayu. Seakan-akan sengaja membuat Christina terperangkap di dalam kamar mandi tanpa bisa menyelamatkan diri dari jendela. Namun Carl saat itu beralasan memang sengaja dipaku pakai kayu supaya anak-anaknya kalau lagi mandi nggak lompat keluar jendela. Alasannya masuk akal tapi aneh juga. Yang anehnya lagi, pintu kamar mandi diketahui juga dikunci dari luar saat Christina mandi. Namun Carl bilangnya nggak tahu apa-apa tentang hal itu karena dia sedang kerja di garasi saat kejadian. Polisi juga menyatakan rumah mereka saat itu bau minyak tanah. Kemungkinan hal inilah yang menjadi penyebab kebakaran. Beberapa minggu setelah Christina meninggal dalam kebakaran, ternyata Carl sang suami mencairkan dana asuransi istrinya itu sebesar $200.000 atau sekitar 1,8 miliar rupiah pada tahun 1991. Dan yang anehnya lagi bagi Colette, adiknya Christina, asuransi jiwa milik Christina tersebut baru dibuat 19 hari sebelum kebakaran itu terjadi. Setelah meninggalnya Christina 2 tahun kemudian, Carl menikah dengan Cindy. Mengetahui kisah Christina dan Levi yang meninggal nggak lama setelah dibuatkan asuransi jiwa oleh Carl, semakin membuat Cindy ketakutan, karena kemudian Carl menaikkan polis asuransi milik Cindy menjadi sebesar $1,2 juta atau sekitar 12 miliar rupiah. Cindy mikirnya, wah jangan-jangan aku nih korban selanjutnya. Sebenarnya sejak meninggalnya Levi saat itu, si Carl ini pernah keceplosan kepada Cindy bahwa dia yang telah mendorong truk dan dongkraknya, makanya menimpa tubuh Levi dan dia meninggal. Inilah yang kemudian membuat Cindy melaporkannya ke polisi, dan polisi langsung bergerak cepat kerjasama dengan Cindy. Dengan dipasang alat penyadap di pakaian Cindy, mencoba mengajak Carl makan siang, dan membicarakan tentang kecelakaan truk jatuh itu. Tapi sepertinya Carl sadar mau dijebak atau dia punya feeling yang aneh mungkin ya, gagal rencana polisi, dan tidak mendapat pengakuan dari Carl tentang apa yang menimpa Levi saat itu. Don't have a whole lot of time today, so wondering if we can finish our story the other day. Can you just tell me how things went that day so that I just know in my head? I mean, you're sorry about it, right? Okay, Carl, and I believe that. Can you just tell me what happened that day? It's slick. That's not what you told me. No, that's not what you told me, Carl. No, what you told me. I asked you if you pushed the truck, and you said yes. I said I did nothing to do, but I said I took advantage of the situation once it happened. This isn't a trap. A trap? Like what kind of trap? Can you understand where I'm coming from? Well, I can understand, yes, where you would be scared. But you're gonna have to trust me, Carl. Namun kemudian detektif menemukan fakta baru dalam kehidupan Carl. Ternyata dia juga pernah mendapat dana asuransi terhadap lahan peternakannya yang terbakar pada tahun 1986. Dan juga dana asuransi atas kematian 3 ekor kudanya di awal tahun 2000. Inilah yang membuat detektif menginterogasi Carl kemudian, karena terlalu banyak kebetulan yang terjadi dalam hidup Carl yang berujung pada pencairan dana asuransi dalam jumlah yang besar.
Namun kali ini detektif menekankan pada kasus Levi, karena Carl sudah sempat keceplosan pada sang istri, Cindy, bahwa dia yang mendorong truk saat itu. Sebenarnya keterangan Carl ini berubah-ubah ya. Dia ngaku awalnya tidak tahu apa-apa tentang kecelakaan yang menimpa Levi. Kemudian dia ganti cerita, katanya dia waktu itu mengambil sesuatu dan membuka pintu truk. Ternyata truk goyang dan menimpa tubuh Levi. Karena panik, Carl pergi gitu aja dan masih melihat si Levi dalam keadaan hidup. Kemudian dia berubah cerita lagi, bilangnya dia nggak sengaja nyenggol dongkrak truk dan menimpa tubuh Levi yang meninggal seketika. Karena panik, dia kabur gitu aja. Namun intinya menurut Carl, semua adalah kecelakaan. Polisi saat itu langsung menangkap dan memenjarakan Carl, dan sementara tuntutannya adalah kejahatan tingkat 2, yaitu menghilangkan nyawa Levi Carlson tanpa sengaja dan penipuan dana asuransi. Polisi kemudian membuka dokumen lama tentang kebakaran yang berakhir tragis hingga meninggalnya sang istri pertama, Christina. Dalam catatan lama itu diketahui bahwa hampir seluruh rumah ternyata tersiram minyak tanah. Bahkan menurut penyelidikan diduga beberapa galon minyak tanah disiramkan ke rumah itu beberapa saat sebelum terjadinya kebakaran. Namun entah mengapa saat itu polisi tidak menindaklanjuti perkara tersebut dan berpikir mungkin ada tumpahan minyak tanah tanpa sengaja. Pada tahun 2013, akhirnya sidang untuk Carl diselenggarakan untuk kasus meninggalnya Levi. Dia sudah berusia 60 tahun saat itu dan menyatakan tetap nggak sengaja nyenggol dongkrak di bawah truk yang akhirnya membuat Levi tertimpa dan meninggal. Carl dijatuhi hukuman 15 tahun penjara atas tuduhan menghilangkan nyawa Levi tanpa sengaja. Entah mengapa ya saat itu Carl tidak jadi dituntut atas penipuan asuransi. 1 tahun kemudian, pada tahun 2014, sidang Carl yang kedua kali untuk kebakaran yang menimpa Christina sampai meninggal dunia. Juri dan hakim percaya Carl yang sudah men-setting kebakaran tersebut berdasarkan saksi dan bukti yang ada. Dia pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas kejahatan tingkat 1, sengaja menghilangkan nyawa Christina dengan membakar dan memaku jendela kamar mandi, mengunci pintu kamar mandi dari luar, dan menyiram minyak tanah ke seluruh rumah, kemudian menyalakan apinya. Carl tidak boleh bebas dengan jaminan sampai kapanpun. Dalam kasus ini, Carl akan berada di penjara sampai usianya habis. Bagaimana menurut kamu? Apa kamu yakin bahwa yang terjadi sama Levi di bawah truk itu nggak sengaja? Atau bisa jadi sengaja karena Carl sang ayah mau menarik uang asuransi Levi yang telah dipersiapkan 20 hari sebelum Levi meninggal? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih.